Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sedang digodok DPR RI bersama pemerintah. DPR RI melalui Komisi 3 menjamin proses penggodokan RUU KUHP dilakukan dengan terang benderang dan melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan, draft RUU KUHP yang telah dibahas Panja akan kembali dirumuskan oleh tim perumus dan sinkronisasi, lalu dibawa ke Panja RUU KUHP untuk dilakukan finalisasi. Habibur Rahman menegaskan, seluruh elemen masyarakat yang ingin memberi masukan dalam pembahasan RUU masih terbuka dan akan dikaji kembali. Kayak tadi dari Komnas Perempuan ada banyak masukan, sebetulnya menurut saya bagus ya. Dan selama ini kan belum tercover, khusus soal bagaimana kita mengafirmasi ya kelompok perempuan ini. Banyak masukan dari Komnas Perempuan dan LBH Apik bagus. Bisa jadi kalau saya lapor ke fraksi saya, kawan-kawan juga lapor ke fraksinya masing-masing, akan dimasukkan masukan dari Komnas Perempuan. Nah, berarti kan berubah lagi substansinya di Panja nanti. Nah, masih terbuka kemungkinan ya. Nah, setelah selesai rapat Panja yang setelah timus dan timsin, barulah rapat kerja pengambilan keputusan tingkat pertama ya. Bang Nasir Jamil yang paling pengalaman. Tingkat pertama kemudian baru paripurna. Logikanya kan semuanya representasi partai politik yang ada di DPR. Tapi bukan berarti nih, saya bilang nih, bukan berarti ketika sudah tingkat pertama paripurna bisa langsung setuju semua. Bukan begitu. Ini kan kita bicara hak konstitusional. Bisa jadi misalnya ada masukan lagi yang bagus lagi, ya kan ya, belum sempat masuk, tapi belum di paripurna, kita masukkan lagi menjelang paripurna. Nah, ini proses yang terus terjadi. Nah, kami berikhtiar ya teman-teman, juga di sini kan saksi lah, agar semua proses ini berlangsung transparan, terbuka. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto menyebut RUU KUHP memprioritaskan asas perlindungan hak asasi manusia, terutama dari pihak korban maupun tersangka. Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah kesewenangan dalam proses hukum yang berjalan. RUU KUHP juga diniatkan untuk memperkuat peran aparat penegak hukum dan mempertegas mekanisme pengawasan serta memberikan perlindungan yang imbang bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Nah, di sini KUHP yang kita akan bahas dan insya Allah selesai di akhir tahun ini itu akan memperbarui semuanya. Jadi HAM itu dikedepankan. Nah, HAM ini siapa yang berperan besar mengedepankan? Ya, di situ peran pengacara dan advokat itu akan sangat vital dalam rangka mengangkat HAM itu sendiri. Jadi hak-hak daripada tersangka, saksi korban, pelapor dan sebagainya itu, pengacara dalam pendampingannya itu diberikan banyak hal di dalam KUHP yang baru ini dalam rangka mengedepankan HAM itu sendiri. Dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal penguatan tentang peran advokat dan bantuan hukum juga diakomodir. Dimulai sejak proses penyelidikan dan penyidikan terhadap saksi dan korban maupun tersangka. RUU KUHP menjadi sebuah terobosan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Diperlukan transparansi dan keadilan yang berpihak kepada perlindungan hak asasi manusia. Karenanya, peran advokat dan penasehat hukum juga diperkuat sehingga dalam proses hukum tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum yang lumrah terjadi. DPR RI melalui Komisi 3 menjamin pembahasan RUU KUHP dilakukan dengan terang benderang dan melibatkan banyak pihak, terutama unsur masyarakat, sehingga cita-cita terhadap sebuah kitab hukum yang melindungi hak asasi masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat segera terwujud.